Oke, selamat pagi semua. Sudah tampak ya PowerPoint-nya? Tampak. Ya, Pak. Sudah aman, Pak. Minggu ini kita belajar pointer untuk awalan ke minggu berikutnya, karena kita akan pakai pointer. Setelah selama ini kita selalu memakai array, ya. Jadi kita selain pakai array ternyata juga bisa pakai pointer. Pointer itu mempunyai keluasan atau fleksibilitas yang lebih dibandingkan array. Array yang kaku, array itu dikasih kapasitas gitu ya sudah, nggak bisa diubah lagi dari awal sampai akhir. Kalau sisa nggak dipakai ya bisa, kalau kurang nggak bisa nambah. Nah, pointer itu sesuatu yang berbeda, ya, yang akan mengatasi kelemahan array. Jadi kita akan nanti belajar juga bagaimana sebenarnya kalau stack pakai pointer, queue pakai pointer, dan seterusnya. Nah, kita tujuan kuliah ini memperkenalkan pointer ke student, ke mahasiswa. Lalu kita akan baca apa itu definisinya, terus operasi-operasinya, terus antara pointer dan fungsi, array versus pointer, dan pointer arithmetic. Sebenarnya pointer arithmetic pun sama dengan pointer yang lain, cuma lebih mudah dijelaskan. Nah, apa itu pointer? Pointer itu kalau bahasa Inggrisnya point, itu kata kerja ya, point itu. Itu apa? Point. Bahasa Inggris point itu, bahasa Indonesia menunjuk ya. To point, menunjuk. Pointer penunjuk jadinya. Jadi dia itu semacam penunjuk. Penunjuk dari suatu apa? Sesuatu yang lain. Sebenarnya lain di sini adalah value. Anda sudah mengenal value? Value itu sesuatu yang menempati memori ya. Realisasinya atau pengejawantahan value di dalam program komputer itu ya literal, prosedur, fungsi, apalagi ya apa namanya, ekspresi ya, itu adalah value sebenarnya. Nah, value tersebut, value itu bisa ditunjuk oleh sebuah pointer. Nah, pointer itu ternyata adalah juga sebuah variabel. Jadi dia juga value dalam arti khusus ya. Tetapi karena dia sebenarnya value yang berarti khusus, kalau value kan berisi value-nya sendiri, integer berisi integer, float berisi float, karena prinsipkan yang berhubungan dengan dunia luar atau dunia kasusnya, real case-nya. Tetapi kalau pointer ini variabel yang menyimpan alamat variabel lain. Jadi alamat ya, alamat variabel lain. Jadi kalau ada integer A isinya 10, nah A itu kan variabel loh. A itu karena dia value integer 10 ya. Karena dia value, dia pasti menempati komputer memori komputer. Nah, dia pasti punya alamat. Nah, alamatnya itu bisa disimpan ke dalam variabel lain yang disebut sebagai pointer. Dalam hal ini pointer itu integer. Ya, karena A adalah integer, maka dia pointer yang menunjuk integer. Itu kita sebut pointer to integer. Alamatnya A bisa kita simpan ke dalam pointer. Nah, dalam hal kasus ini adalah pointer tersebut menunjuk A, gitu aja. Pointer tersebut menunjuk A adalah pointer tersebut menyimpan alamatnya A. A value, pointer, ya. Jadi kalau mau jujur, dua-duanya sama-sama variabel sih. Dua-duanya sama-sama variabel. Cuma variabel pointernya itu lebih dipahami sebagai penunjuk karena dia menyimpan alamat. Ini tidak lazim variabel menyimpan alamat memori, karena user tidak pernah menggunakan alamat memori untuk keperluannya. Misalkan alamat memori itu akan dikuadratkan atau dirata-rata atau di display atau di print atau di iterasi di plus itu nggak make sense. Tidak ada user yang memakai itu, ya kan? Nah, sehingga itu
pasti yang dipakai ada value yang ditunjuknya. Maka yang penting itu value yang ditunjuk oleh pointer tersebut, bukan pointer itu sendiri. Pointer jadi penting karena value-nya penting bagi user ya. Ya, ini paham nggak ini? Jadi pointer itu menyimpan alamat variabel lain. Berarti pointer itu adalah penunjuk variabel itu atau penunjuk value itu. Nah, gitu. Cuma jadi kita bisa mengatakan bahwa pointer itu merefer secara tidak langsung value dari variabel lain. Misalkan A tadi isinya 10, maka pointer P misalkan, P itu pointer, P itu menunjuk A. Maka P itu bisa merefer 10 angka 10 itu, value 10 itu yang disimpan oleh A. Ya, karena dia adalah P itu adalah menyimpan alamatnya A, sehingga dia bisa merefer, mengacu, menunjuk value yang disimpan oleh A. Gimana? Ada gambaran nggak? Ya, itu pointer. Kalau variabel kan kita pada tahu, variabel itu menyimpan value. Iya, kalau in A gitu ya, int spasi A, berarti A itu menyimpan value dengan tipe integer. Float B, B itu menyimpan value yang bertipe float. Char C, C itu menyimpan value yang bertipe karakter. Nah, cuma gitu aja, itu variabel. Nah, kalau pointer, itu nanti ada asterisknya. int spasi asterisk P, misalnya. Maka P itu menyimpan alamat variabel lain yang menyimpan integer. Karena int itu, int asterisk P, berarti P itu menyimpan alamat variabel lain yang menyimpan integer. Atau secara gampang kita menyebutkan gini aja, P itu penunjuk value integer. Ya, kalau penunjuk itu pengertian penunjuk adalah menyimpan alamatnya, gitu aja ya. Menyimpan alamatnya kita sebut sebagai penunjuk. Nah, itu kita bisa menggampangkan atau menyederhanakan pengertiannya. Jadi pointer itu menunjuk value itu in asterisk P, berarti P itu pointer to integer, pointer menunjuk ke suatu integer. Gitu. Nah, variabel itu merefer secara langsung ke another value bisa, another variables value ya, atau ke value itu sendiri ya. Jadi misalkan A sama dengan B, maka A itu diisi isinya B kan, berarti kan dia langsung menunjuk isinya B karena A menyimpan apa yang disimpan B itu directly. Tapi kalau ini adalah P menyimpan alamatnya A, bukan isinya A ya, tapi alamatnya A, sehingga dia bisa tahu value apa yang disimpan oleh A secara tidak langsung karena dia menyimpan alamatnya A. Jadi ini indirectly, ini directly. Nah, semoga Anda paham, nanti bisa diputar lagi rekamannya. Ini contoh yang mungkin bisa membantu, tapi nanti saya beri contoh yang lain lagi yang cukup bisa membantu juga. Nah, misalkan Paris itu variabel. 5 itu value. Jadi Paris itu variabel yang berisi 5. Taruhlah berarti itu integer kan. Nah, Paris itu integer isinya 5. Berarti itu variabel biasa. Paris sama dengan 5 itu. Deklarasi di atasnya in Paris misalkan itu. Paris dan 5. Gambarnya kan gini. Berarti itu adalah variabel biasa. Kalau Tokyo isinya Paris, nah Tokyo isinya adalah Paris. Berarti dia isinya alamat Paris, variabel lain. Itu Tokyo itu pointer. Ya, ini pointer karena dia isinya adalah Paris. Ya, ini isinya Paris. Terus berarti dia Tokyo itu menunjuk 5 secara tidak langsung. Tokyo is memory location, sama memory location juga. Ini juga memory location. Sebenarnya sama-sama memory location sih. Isinya value, ini isinya memory location lain ya, address lain. Yang berisi address where value 5 is stored. Nah, itu pengertian umumnya, pengertian secara persisnya seperti itu. Ya, jadi ini variabel itu Paris is a memory location, lokasi memori. Paris itu lokasi memori yang berisi 5.
Kalau Tokyo itu lokasi memori yang berisi alamat yang mengandung 5. Alamat memori yang mengandung 5. Jadi ini alamat. Ya. Kita akan memperkenalkan dua operator ini, yaitu asterisk dan ampersand atau dan. Asterisk difference operator to declare pointer. Jadi ini untuk mendeklarasikan suatu pointer, atau juga untuk mengambil value dari suatu pointer. Ini asterisk. Ini mendeklarasikan suatu pointer dan mengambil value-nya dari suatu pointer. Sedangkan ampersand ini adalah untuk mengambil address suatu value. Address suatu value. Ya, address suatu value. Jadi kalau Anda saya bisa inputnya. Ikutkan sini dulu. Jadi kalau ini adalah deklarasinya, ini adalah deklarasi dan mengambil value-nya, ini mengambil address dari satu value. Itu dasar ya, dasar itu penting. Sekali Anda paham, Anda akan terus jalan dengan mudah ke depannya. Maka kuliah pointer ini jadi penting. Kalau ada yang nggak masuk, ya. Oke. Jadi kalau asterisk ini untuk declare pointer dan untuk refer atau ambil ya. Value yang ditunjuk pointer tersebut. Kalau ampersand untuk ambil address, ini kan address itu alamat dari value. Nah, contoh, ini in A, berarti ini adalah value kan. Ini in P, berarti ini adalah pointer. Maka P itu bisa sama dengan, nah, ini artinya apa? P menyimpan alamat A. Ya. Sedangkan di sini pointer berarti P menunjuk atau P penunjuk. P adalah penunjuk value integer. Kenapa integer ya? Karena di sini tulis integer.
Di sini terus integer, maka integer lah dia, ya, pointer integer. Jadi kalau ini P sama dengan A, itu adalah P menunjuk A. Ya, misalkan A sama dengan 5, itu tidak ada masalah. Jadi ini kalau gambarnya A, 5, terus ini P. P itu pointer itu gambarnya titik ya. Maka ini seperti ini. P menunjuk ke A. Ini A. Nah, seperti ini. Jadi dia A hasilnya 5, bentuk B. Ini di atasnya ini juga boleh. Ini juga boleh, tidak ada masalah tuh. Ini dulu atau ini dulu. Oke, next. Oke, misalkan seperti ini. Main in baris 95. Ini ada sebab pada tahu ya. Baris adalah integer yang berisi 5. Gambarnya gini tuh, baris kotak sini 5, ini variabel. In asterisk Tokyo sedangkan dan baris. Berarti Tokyo ini ada asterisknya ya. Tokyo ini adalah pointer ke integer. Ini bacanya di kanan nih. Tokyo pointer ke integer. Terus dia diisi alamatnya suatu variabel integer. Ya. Suatu variabel integer yang kebetulan dia isinya 5. Jadi Tokyo ini adalah alamatnya baris. Berarti di sini ada Tokyo, isinya baris. Nah, kalau isinya baris berarti menuju ke sana dia. Kan? Kalau saya nanti representasinya pointer lebih mudahnya karena dia hanya menyimpan menyimpan address suatu variabel. Taruhlah address itu hanyalah urutan integer saja. Bayangkan address-nya itu kecil dan value-nya besar. Sebenarnya tidak demikian, tidak selalu kalau karena address itu bisa integer atau long int saya kurang tahu, tapi value-nya itu bisa sesuatu yang sama besarnya atau mungkin lebih besar itu ADT misalkan. Nah itu kita ilustrasinya nanti pointer itu titik aja, sesuatu yang tidak menempati ruangan gitu. Sebenarnya menempati tapi kita anggap sebagai tidak menempati ruangan titik, sedangkan value atau variabel nanti kita bikin kotak. Kalau integer kotaknya segitu, kalau variabel float kotaknya lebih besar lagi, ADT kotaknya lebih besar lagi dan seterusnya. Tetapi nanti kita tidak tunjukkan besar kecilnya kotak karena akan tidak praktis, sehingga kalau value kita kasih kotak dan kita gambar sebagai kotak dan pointer kita gambar sebagai titik. Lalu pointer itu menunjuk kemana kita gambar dengan suatu anak panah. Nah, ini gambar ilustrasi seperti ini. Ini sebenarnya kok saya bisa titik-titik terus terusnya adalah Tokyo. Ini titik terus Tokyo terus arah nulis ke sini, nunjuk ke sini. Nah, ini gambar pointer di sini. Ini kan alamat nih. Alamat 104 ini 4 bit ya. 1 byte ya. Atau setengah byte. Ini 100, 104, 108, 112 dan seterusnya. Ya. Ini di baris ini alamatnya 104. Ya, isi value-nya adalah 5. Ini value-nya. Ini adalah nama variabelnya. Sedangkan nama variabel yang sama, Tokyo dan baris sama sebenarnya. Tapi dia isinya adalah alamatnya 104, alamatnya baris. Bukan angka 5, tapi alamatnya baris. Ya, maka dia bisa menunjuk ke sana. Oke, itu pointer. Sekarang ini, ya ini sama. Baris 5, Tokyo, siap baris. Nah, ini Tokyo tunggu ke sana berarti dia diisi angka baru ke sana. Bisa baris isinya 5 baris isinya 5. Tokyo adalah pointer Tokyo ya, tapi belum barisnya belum ada nih. Isi baris
Kok base di Paris kan dia nunjuk ke Paris, nah, nunjuk ke Paris dan nunjuk ke sini berarti tulisan Paris sama panah ini sebenarnya sama. Itu berarti dia diisi alamatnya Paris. Alamatnya Paris adalah 104. Difference operator. Kalau kemarin kita reference ke difference. Nah, difference ini apa? Perhatikan ini asterisk, ampersand. Ya. Difference. Berarti ini asterisk Tokyo dengan 10. Asterisk Tokyo dengan 10. Berarti apa? Asterisk ini mengambil value yang ditunjuk oleh Tokyo. Tokyo menunjuk Paris kan? Berarti Tokyo itu menunjuk tadi angka 5. Dikasih asterisk itu menjadi integer. Kan yang menjadi integer ini perhatikan. Yang menjadi integer itu kan asterisk Tokyo. Ya. Terus dikasih 10, maka alamat yang ditunjuk oleh Tokyo itu isinya sekarang 10. Tapi Tokyo sendiri itu adalah tipenya adalah asterisk integer. Itu berarti Tokyo itu adalah apa? Tokyo itu adalah Tokyo itu adalah integer. Pointer. Tokyo itu adalah pointer yang diisi alamatnya Paris. Tapi kalau asterisk Tokyo itu adalah value-nya Paris, value-nya yang ditunjuk oleh Tokyo, yaitu kebetulan Paris. Ya, berarti dia adalah integer. Asterisk Tokyo itu asterisk terus pointer itu berarti value-nya. Saya dengan 10 ini diganti 10. Lihat, dari Tokyo pun kita bisa mengganti isinya Paris. Kita nggak nulis Paris yang 10 loh ya, bukan, tapi asterisk Tokyo sama 10. Itu berubah Parisnya. Karena value yang ditunjuk oleh Tokyo diisi 10. Nah, value yang ditunjuk oleh Tokyo diisi 10. Berarti kan Paris yang ditunjuk. Berubah nih, jadi 10. Nah, karena pointer itu berisi atau menunjuk suatu address atau alamat, maka dia bisa di-set sebagai null. Ya, kalau dia tidak menunjuk kemanapun. Ya, P sama dengan null, NULL. Jadi ini konstan di suatu bahasa pemrograman C. Sehingga NULL itu adalah untuk semua pointer menunjuk kemanapun, entah itu menunjuk ke integer, untuk karakter, atau menunjuk ke mana lagi, float, itu bisa diisi null. Karena null tidak menunjuk kemanapun. Jadi dia tidak bergantung pada benda yang ditunjuknya. Yang kita gambarnya seperti ini. Atau titik aja. Kalau sebenarnya titik aja sih. Ya. Gambarnya titik. Nah, misalkan ini before P, ini asterisk P ya, tidak menunjuk kemanapun, operasinya P dan X. Nah, maka itu adalah setelah ini itu gambarnya kayak gini, titik, nggak usah pakai kotak sebenarnya, titik menunjuk ke X. X ini terserah apa, 16 atau apa, menunjuk ke value X, menunjuk ke X. Nah ini kalau Q sama P sama dengan integer, sama dengan pointer, maka P sama dengan Q ini pointer sama dengan pointer, sama dengan berapa? Pointer sama dengan pointer ini pointer assignment ya. Ini artinya adalah P dipaksa menunjuk benda yang ditunjuk oleh Q. Lihat, Q nunjuk ini. Sekarang P dengan Q, berarti P dipaksa menunjuk benda yang sama dengan yang ditunjuk oleh Q. Jadi bendanya cuma satu, penunjuknya 2. Bisa kan? Penunjuknya 2. Jadi ini kayak sebenarnya kayak kartu alam. Nah, kalau ini rumah, ini 2 kartu nama yang ada alamat rumah itu. Kalau kartu nama kan ada alamat rumah ya, misalkan. Tapi kartu namanya itu berbeda versi, misalkan P kartu mengandung alamat rumah ini, Q juga mengandung alamat rumah ini. Jadi kalau saya itu menyuruhnya tolong rumah ini dicat merah, maka merahlah rumah itu kan. Tapi kalau lewat sini, tolong rumah yang alamatnya ini dicat merah. Hasilnya akan sama-sama merah. Cuma bedanya tadi, tolong rumah ini ya ada jelas di depan mata, dicat merah, rumah itu akan merah.
Tapi kok di sini tolong rumah yang beralamat ini dicat merah. Di sini juga tolong rumah yang beralamat ini dicat merah. Hasilnya akan sama merah. Kalau di sini ada P menunjuk ke 16. Lalu P9Q, P dipaksa menunjuk benda yang ditunjuk oleh Q. Itulah pointer assignment, ya, P9Q. Kalau point difference itu ada asterisk, berarti itu adalah isinya P diisi isinya Q. P nunjuk apa, Q nunjuk apa, terus isinya dibikin sama. Ya, coba saya ini terlalu mungkin dari perspektif coding juga ya. Coba, misalkan kita punya gini, in A, in B, kamu kan udah pada tahu nih. Nah ini asterisk, B asterisknya 2 lah, kok asterisk, pointernya G. Nah, AB itu value, variable value bertipe integer, P dan Q itu pointer to integer, P dan Q pointer to integer. Misalkan kamu tulis lah, misalkan ini 5, P misalkan 10, lalu P diisi alamatnya A, Q diisi P, boleh sama-sama pointer boleh. Lalu asterisk Q, berarti ini adalah value yang ditunjuk oleh Q kan. Kalau ini pointer dikasih asterisk bisa. Itu misalkan kamu plus. Ya, ini boleh dikasih kurung. Ini asterisk Q, value ditunjuk oleh Q di plus. Maka isinya cout lah ya. Cout A, cout B, cout asterisk P, cout asterisk Q. Itu keluarnya seperti apa? Ada yang bisa nebak nggak nih? Ya, lihat ya. A 5, B 10. P itu alamatnya 5, berarti P nunjuk ke 5. Terus Q itu nunjuk yang ditunjuk oleh P. Alamatnya nunjuk A. Lalu Q, value ditunjuk Q itu plus. Ya, B-nya nggak pernah dipakai ini. Oke, biar aja. Ya, misalkan ini A, B, asterisk Q, semuanya integer ya. Ini integer. Asterisk P itu value ditunjuk oleh P, integer. Value ditunjuk oleh, ini asterisk maksudnya. Value ditunjuk oleh Q juga integer juga. Ini kok cetak isinya apa? Ada yang bisa nebak nggak? Mau lisan atau mau di teks? Silakan, ada yang mau nebak nggak? Ini ada 4 angka toh? 4 angka tuh Anda sebutkan aja 5, 5, 6, 6 atau 5, 6, 6, 5 atau 5, 10, 5, 6 misalkan itu. Jadi sebutin angka 4 ini aja, 4 buah angka. Siapa yang mau menebak? Nggak usah di coding, ditebak aja. Kamu mau code? Dari in A. Salah. Bisa detail nggak? Oh bisa. Oke. In asterisk. Oh. Ini kenapa sih? Ini. In asterisk view. A dan 5, saya masih ingat ya. Ini dengan salah lagi, ini harusnya di
Ini kalau pakai itu. P sama dengan 10. P alamatnya A. G diisi P. A. B. Oh, sebelum ini ada asterisk G plus itu tambah 1 ya. Asterisk P asterisk G lain. Nah, itu di itu A B asterisk P asterisk berapa? Oh, mau chat aja di sini, silahkan sudah chat. Misalkan kamu mau 5 pakai koma lah ya, pakai koma biar nggak kelihatan 5 misalkan. Ada seperti itu. Nggak ada komanya sih, tapi untuk menunjukkan bahwa itu seperti itu. Silakan, siapa yang menebak? Any one of you. Tebak aja dulu. Atau mau leskan juga boleh. Seperti tadi Tokyo sama Paris tadi itu. Oke, Godwin silakan. Terima kasih. 5, 10, 5, 6. Nanti kita cek ya. Kita cek. Yang lain? Yang lain? 3, 6, 8, 7. B-nya jadi 6. B-nya jadi 6. Ini nyetak B loh. B-nya nggak diapa-apain jadi 6. 5, 10, 6, 6. Oke. William Stanley saya nggak paham. 3, 6, 8, 7 dari mana? Oke lah, kita cek ya. Owen, oke. Menebak. Tebakannya itu kurang lebih kayak gitu, ada 5, ada 10, ada 6, ada 5 gitu. Kalau ada 3 itu agak aneh. 6, 10, 6, 6, 5, 10, 5, 6 gitu boleh lah. Itu sedikit-sedikit kan. 6, 10, 6, 6 boleh. Itu nyambat-nyambat. 6, 10, 6, 6, 5, 10, 6, 6 itu tebakan-tebakan yang make sense menurut saya ya. Kayaknya B tetap 10 ya. B nggak diapa-apain. Kayaknya. Oke, 2, 3 lagi, silakan. Lima, 10, 6, 6. Owen diralat. Oke, 6, 10, 6, 6. Mana lagi? Jangan di coding loh ya. Kita pakai logika aja. Oke, kita kembali ke whiteboard dulu. Paling mudah itu kan kita pakai ilustrasi tuh. Ini apa? Ini kan in A, ya kan? In A ini ilustrasinya adalah A, ya kan? B ilustrasinya adalah B. Ini terlalu jauh whiteboardnya. Oke. Jadi kan kan gini, A, B. Kalau asterisk P itu di sini aja. Ini asterisk P. Ini asterisk Q. Ya. In asterisk P itu asterisk P, in asterisk Q gitu aja udah. Jadi 1, 2, 3, 4 itu gambarnya ini. 1, 2, 3, 4. A dan 5 cuma gini aja. B dan 10 ya udah gini aja. 10. P sama dengan A persan A, berarti P itu menunjuk
alamatnya A, berarti P nunjuk ke A, gini kan? Perhatikan. Q sama dengan P. Q menunjuk benda yang ditunjuk oleh P. Benda yang ditunjuk oleh P adalah A. Ya. Maka Q akan menunjuk ke benda yang ditunjuk oleh P. Nggak ada menunjuk ke pointer ya, nggak ada. Q pointer ke pointer nggak nunjuk. Nunjuk pointer itu selalu nunjuk value. Jadi Q sama dengan P itu artinya Q menunjuk benda yang ditunjuk oleh P. Maka dia nunjuk benda yang sama di sini. Lalu asterisk key itu adalah benda yang ditunjuk lagi, difference kan itu, bukan reference, difference. Benda atau value yang ditunjuk lagi, value ditunjuk ini kan 5 ini. Ini kamu plus. Nah, plus kan, ditambah, jadi kan jadi 6. Benda yang ditunjuk oleh key itu plus. Ya. Key menunjuk di sini, plus, jadi kan 6. Nah, terus dicetak. A isinya berapa? A isinya 6. B nggak ada apa-apain 10 dong. Asterisk P itu benda yang ditunjuk oleh P. Benda yang ditunjuk oleh P. Oh, 6. Benda yang ditunjuk oleh Q. 6 juga. Ya, jadi isinya adalah 6, 10, 6. Kalau nggak percaya, coding sendiri. 6, 10, 6. Ya, siapa yang betul? Ya. Kita kembali ke sini. Ini type asterisk var. Ini deklarasi pointer gitu. Jadi ada tipenya, baru asterisk variable. Titik koma. Seperti tadi ya, in asterisk P. Jadi P itu ada pointernya. Tapi kalau asterisk P itu adalah tipe itu sendiri. Value dengan tipe itu sendiri. Ya, tipe ya, data type biasa, termasuk ADT, structure. Var itu pointers name, nama pointernya. Jadi misalkan, oh ini ada nih. Ini menurut saya kurang bagus ya. Namanya, oke, saya pakai project apa nih? Pro D itu kelas D ya. Oke, ini cuma untuk, oke, misalkan saya punya in A, in B, in C. Saya juga punya asterisk P, asterisk Q, asterisk R. Jadi ada ya, ABC itu integer value, PQR itu adalah pointer ke integer. Ya, perhatikan yang jadi integer itu P, Q, dan R. Kalau asterisk P, asterisk Q, asterisk R itu ya sama-sama integer, sama-sama value. Ya kan? Kalau ini yang saya blok itu adalah integer ke pointer ke integer. Ini Q, pointer ke integer. R, pointer ke integer. Tapi kalau asterisk P yang saya blok ini, asterisk P itu adalah integer. Sama ini asterisk Q itu juga integer. Asterisk R itu integer juga. Misalkan saya kasih A-nya itu 5. Tadi ya sama B-nya itu 10. Masih sama ya. D-nya nantilah. D-nya nanti. B sama dengan isinya A masih sama. Lalu saya kasih Q sama dengan P masih sama. Lalu bedanya di sini saya kasih A plus. Lalu C sama dengan asterisk. Oke. Bisa kan? Sama-sama integer kan?
C kan integer, asterisk P kan juga integer. Asterisk P itu adalah benda yang ditunjuk oleh P. Tapi kalau C sama dengan P salah, ini integer, ini pointer, ya, atau P dengan C nggak boleh. Kalau ini betul, ini juga betul, ini adalah pointer, asterisk dan ini adalah pointer juga, pointernya A atau alamatnya A. P itu pointer dan A itu juga alamatnya. Pointer dikasih alamat itu cocok, pointer ke pointer. Terus ini value, ini value ditunjuk oleh P, value dikasih value cocok. Ini error, ini nggak cocok. Ini value dikasih pointer nggak cocok. Oke. Nah, lalu R sama dengan alamatnya C. Gitu. R alamatnya C, lalu asterisk R saya isi 100. Nah ini kalau saya cout A dikasih koma ya biar bagus ya. E kasih koma biar nanti kok kecetak betul-betul bisa. Asterisk P Rizky asterisk apa lagi R. Coba dikompil dulu, jangan di run ya, dikompil dulu. Kalau run nanti ketahuan jawabannya. M D counter kelas D maksudnya. Oke, masih ada yang salah. Salahnya adalah cout ya. Cout itu harus apa? Cout itu harus using ya. Using name ya, no error, no warning. Berarti bisa betul ya, cout. Ya. Anda kalau mau pendekkan itu kan bisa gini loh. A, B, C kan gini loh. Ini nggak usah ya. Nah, itu pendek. Ini juga sama, tapi jangan lupa asterisknya ya, ditulis lagi ya. Ini juga bisa. Ini untuk memperpendek. Ini bisa dikompil lagi. Oke, kompil. Kalau saya run nanti jawabannya ketemu. Anda tebak dulu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 jawaban. Anda boleh tebak di chat. A, B, C, P, Q, R, pointer A dan B diisi A diisi 5, B diisi 10. A diisi 5, B diisi 10. P itu nunjuk A, Q itu nunjuk benda yang ditulis P, A sendiri 5 ditambah di plus jadi 6 ya. Lalu C itu diisi benda yang ditunjuk oleh P, R alamatnya C, sedangkan benda yang ditunjuk oleh R diisi 100, bukan di plus tapi diisi 100. Terus ini gimana caranya? Saya masukkan ke chat saja. Ya itu chat. Tadi yang betul 6066 ya. Ada beberapa ini. Owen betul. 6066, 6066 Frederick.
Baptista betul, Irfan betul. Ya ini Jody Stefanus nyaris ya. Agung Mulia betul. Mesilano Aan nyaris ya. Owen udah betul tadi. Godwin nyaris. Oh tadi yang tiga tadi Didel. Coba ini tolong jangan di code ya. Kalau nanti nggak ada berpikir atau pakai ilustrasi yang saya kerjakan, nanti pakai kertas itu ilustrasi yang kerjakan, lalu Anda jawab di sini kayak koma-koma itu. Misalkan 5, 10, berapa nih? 100, 5, 10, 100 misalkan itu. Ada di chat ya, saya munculkan di chat soalnya, Anda tebak di bawahnya. Oke, jangan lama-lama. Tebaknya apa? Nah, 10, 6, 2, 3, 4, 5. Baptista itu kenapa jadi 5 angka? Ini diminta A, B, C, P, Q, R, 6 angka loh. Yang dicetak 6 angka, kamu keluarnya 5 angka. Kurang dong. Kan itu A, B, C, P, Q, R, asterisk P, asterisk P, Q, atau asterisk R. Berarti ada 6 angka ya. Pasti ada 6 angka itu, si out-nya itu, lihat. Kamu kok cuma 5 angka? 1, 2, 3. William sekarang ya, sudah mulai make sense. 6, 10, 100, 66, 100. Saya nggak tahu ini betul atau tidak, nanti kita cek ya. Daniel sudah 6, 10, 100, 66, 100. 6, 10, 100, 66, 100. Frederick coba diralat ya, Frederick ini kamu masih 5 angka. Mestinya 6. Aan 6, 10, 6, 66, 66, 100. Oke, 6 angka ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Oke. Frederick sudah dibetulkan. 6, 10, 100, 66, 100. Excel 6, 10, 100, 66, 100. ST 6, 10, 100, 66, 100. Owen 6, 10, 100, 66, 100. Kayaknya beberapa banyak yang udah betul. Sebelum kita jawab, kita ilustrasikan. Oh, coba lagi. Apaan? 6, 100, 66, 100. Oke, 6, 10, 100, 66, 100. Oke. Oke ya. Oke, yang terlambat masuk aja, nggak apa. Oke, masih banyak yang mau jawab. Alexander itu sudah masuk atau belum masuk? Sudah masuk ya, chatting kepada. Oke. Sebelum saya oke. Oke. Nah, ini ada, untung bisa di copy paste. In ABC. Oke, saya pakai stylus, pakai pen. Ada berapa kotak? Kotaknya 3 ABC tok toh. Ini ya. Yang ini. Ini kan gambarnya gini.
A, B, C, ya kan? In A, B, C itu gambarnya gini, karena dia suatu value maka kotak yang besar, yang ada membutuhkan yang bisa menampung sesuatu di dalamnya. Ya. A, B, C itu adalah nama variabelnya, ini kotaknya ini. Lalu asterisk P berarti dia titik aja, sorry, titik aja P. Asterisk Q titik aja Q, tidak harus urut sih, dia bisa di mana aja. Titik saja R. Ini adalah ini, ya. Ini kok mau diganti. Ganti biru. Oke. Halo? Screen-nya kok nggak kelihatan ya, Pak? Oh, sorry. Saya belum share. Oke, saya ulang lagi. Jadi, ini kebetulan. Ini cara berpikirnya ya, sebelum menjawab itu cara berpikirnya seperti ini. Nah, ini Anda kan punya, ini kan code-nya saya copy paste bisa nih. Nah, in A, B, C. Ini kan gambarnya kan cuma gini aja, ada 3 buah kotak. Yang ini in A, ini in B, ini in C. Jadi gambarnya kotak A, kotak terus dikasih B, kotak terus dikasih C gitu ya. Lalu ini pointer, asterisk P, asterisk Q, asterisk R. Ini pointer titik, dot aja. P, dot ini, Q, dot ini, R. Ini pointer, bukan kotak. Pointer. P, Q, R. Nah, A diisi 5, maka di sini dikasih 5. Ya. B diisi 10, ini kasih 10. P diisi alamatnya A, berarti P nunjuk ke A. Ya. P nunjuk ke A. Q sama dengan P, Q nunjuk alamat yang ditunjuk oleh P. Q adalah dipaksa menunjuk benda yang ditunjuk oleh P. Maka Q, nah ini pointer assignment. Pointer assignment itu menunjuk benda yang sama. Ya, Q dipaksa menunjuk benda yang ditunjuk oleh P. Ya, jangan nunjuk ke P, jangan nunjuk ke P loh ya. A++, A++ gampang, tinggal coret aja. Jadi 6 kan. C adalah asterisk P. C itu ini, ya. C itu ini diisi value yang ditunjuk oleh P. Value ditunjuk oleh P berapa? Sekarang nih, 6 kan? Maka C sama dengan 6 kan ini. C sama dengan 6. Maka 6 di sini ya nih. Nah, dan C belum ditunjuk siapapun. Berarti kan C diisi value yang ditunjuk oleh P. C diisi value yang ditunjuk oleh P. Maka C itu adalah value diisi 6. Karena P nunjuk 6 kan? Diisi 6. R sama dengan persen C. Berarti R itu alamatnya C. Berarti R nunjuk ke C. Nah, ini. Terus ini asterisk R. Asterisk R itu apa? Value ditunjuk oleh R diisi 100. R itu nunjuk ke sini kan? Ini diisi 100. Dioperate kan? Nah, nunjuk gitu kan? R 100. Nah, berarti kalau nyetak ABC, berarti 6, 10, 100. 6, 10, 100 ini dulu. Ya kan? Kalau nyetak asterisk P, berarti P 6. Oke. Q juga nunjuk ke sini, 6 juga. R 100. Ya. Jadi 6, 10, 100, 6, 6, 100. 6, 10, 100, 6, 6, 100. Siapa yang betul?
Ya, 6/100, 6/100 nih. Ini Aurelia betul. Ini betul. Periode tegal betul. Oh, udah betul semua nih. Owen betul. Ini udah dirawat jadi betul ya, Aan. Hati-hati ya, Aan. Selalu melakukan kesalahan nanti. Hesti betul. Axel betul. Frederick betul. Vincentius betul. Daniel Fu betul. William Stanley betul. Ya, ya betul semua. Ya, yang termasuk yang sudah dirawat betul. Nah, kita coba Aran. Oke, kelihatan ya? Saya compile. Kodenya kelihatan di layar. Kelihatan, Pak. Oke, ini saya run ya. Saya run mestinya jawaban kita sama. Ini 6, 10, 6, 10, 100, 66, 100. Oke, ini jawaban komputer. Jawaban komputer nggak bisa di ya, jadi harus diterima. Dan kebetulan sama dengan jawaban kita. 6, 10, 100, 66, 100. Ini jawaban komputer. Itu pointer. Nah, kalau Anda paham kemarin ada prosedur yang net effect, prosedur output misalkan, ada variabel output itu kan dikasih asterisk toh di dalamnya. Masih ingat ya? Di dalam header atau parameter fungsi, parameter prosedur itu ada parameternya, itu mengandung asterisk kalau dia berubah. Itu kenapa kok pakai asterisk? Karena perhatikan di main function-nya. Main function-nya itu ada variabel atau value, misalkan A itu, lalu diumpankan ke prosedur itu dengan ampersand A. Anda bisa bayangkan, ada value A, ya, kita coba buka sembarang lah, yang main, yang CPP yang kemarin. Stack atau apa terserah. Ini project. CPP-nya kok nggak ada ya? Oh ini MQ ya misalkan ya. Saya cuma mau nunjukin aja. Lihat, nunjukin logikanya. Nah, ini kan masih ingat ya Q ya. Ini ada asterisk Q ya. Tapi Anda cek di main function-nya. Nah, main function-nya itu kan Anda punya ini kan. Q1. Berarti kan ini value ya. Q1 itu kan value. Q1 itu value diumpankan ke sini. Apa yang diumpankan? Alamatnya Q1 kan? Ampersand ini. Ini Q1 value diumpankan ampersand. Berarti kan dia alamatnya Q1. Lihat, Q1-nya kan tetap 1, yang diumpankan alamatnya sampai di sini diambil value-nya lagi. Ya kan? Nah, Q1 yang tadi itu, yang alamatnya kita pegang, lalu asterisk.head min1. Berarti kan Q1 tadi itu, benda yang sama itu, head-nya di min1, di set min1, tail-nya di set min1. Selesai. Berarti kan berubah itu jadinya. Q1 ini kan berubah, head-nya dan tail-nya kan berubah. Karena dia alamatnya dilemparkan, habis alamatnya dilemparkan, di sini di refer lagi, di difference lagi value-nya. Berarti ini value Q itu kan alamat, ya. Tapi kalau asterisk Q itu menjadi Q, menjadi value. Jadi asterisk Q itu adalah benda yang ditunjuk oleh Q, atau benda yang Q tadi adalah keseluruhan Q kan ini ampersand Q, alamatnya Q1 tuh. Alamat Q1 itu dilempar
dilempar menjadi ini kan. Nah, Q asterisk toh. Maka Q itu adalah alamatnya. Ini sebenarnya sama dengan ini sih, kalau Anda perhatikan. Nah, gini, ini sama, nggak ada perubahan. Jadi Q itu ini adalah alamatnya Q yang di luar tadi main function tadi. Tapi kalau dikasih asterisk itu jadi bendanya. Bendanya dikasih, jadi kan bendanya cuma satu, nggak ada dua benda. Paham nggak? Yang dilempar itu adalah pointernya. Jadi create empty, ubahlah benda yang pointernya ini, kan gitu. Create empty, ubahlah benda yang pointernya ini oleh pointer create empty oleh pointer di difference. Kasih asterisk di sini. Berarti kan nunjuk bendanya kan. Bendanya cuma satu loh, nggak dua. Head min satu, min satu. Jadi karena bendanya cuma satu, maka benda itu akan berubah. Q1 akan berubah. Setelah create empty ini, Q1 ini akan berubah menjadi head dan tailnya kosong. Karena dia diumpankan alamatnya di difference oleh create empty itu sebagai di different value-nya ya oleh create empty. Sehingga value-nya itu apa? Terus dot head di min 1, dot tail min 1. Sehingga karena bendanya cuma satu, nggak ada lain, ya berarti Q itu akan berubah sendiri. Q1 ini setelah create empty akan berubah. Itulah pengertiannya pointer. Jadi selama ini Anda belajar prosedur, itu kan hanya menelan mentah-mentah, pokoknya ini asterisk, nanti manggilnya pakai dan, gitu aja kan. Tapi sebenarnya yang dilemparkan adalah pointernya satu, lalu di dalam body prosedur itu diambil value-nya, dikerjain value-nya. Nah, itu sekarang menjadi paham parameter output itu di prosedur itu, karena sekarang kita belajar pointer. Ya, kemarin saya tidak bisa menerangkan karena harus menerangkan pointer dulu supaya terlalu panjang. Kita diterima dulu apa adanya. Nah, sekarang make sense kan, jadi semuanya itu. Semua jadi make sense bahwa ini ampersand ini mengambil alamatnya A, sedangkan pointer itu mengambil value-nya pointer. Jadi asterisk itu mengambil value-nya pointer. Contohnya ini asterisk A pointer to A. Berarti kan kalau dikasih asterisk berarti dia value-nya. Kalau asterisknya hilang dia pointernya. Malah kalau tanpa value, ini perhatikan ya. Kita coba aja lah. Kalau nggak pakai value gimana? Nah ini kalau nggak pakai value gimana? Asterisknya dihilangkan. Berarti kan mencetak pointer tuh. Kalau mencetak pointer tuh kira-kira tercetak apa dia? Ya, kira-kira tercetak apa? Ya. Nah, lihat 6, 10, 100 ini masih value-nya. Nah, ini adalah alamat dalam hexadesimal. 0x itu adalah menunjukkan alamat 0x. 0x itu satu 6 FFDEC. Jadi 5 byte. 6 FFDEC. 6 FFDEC ini adalah hexadesimal. Alamat. Ya. Alamatnya A, alamatnya A juga karena ini sama-sama. Terus ini alamatnya C. Maka DEC sama kan? Kan kalau ini alamat benda yang sama, maka ya sama alamatnya. 6 FFDEC ini, 6 FFDEC. Ini 6 FFD8, DE8. Ini beda sendiri. Kenapa? R itu nunjuk C. Kalau A dan P dan Q itu nunjuk A. Perhatikan ini. P nunjuk A kan? Dan Q juga nunjuk yang nunjuk oleh P. Q nunjuk yang nunjuk oleh P. Berarti kan P dan Q itu nunjuk A. Maka P dan Q mesti sama. Sedangkan R itu nunjuk C, beda. Ya, ini kalau nggak pakai asterisk jadi alamat yang kecetak. Karena dikasih asterisk, value-nya yang kecetak. Itu namanya difference. Gitu. Kalau AB, salah ya saya. Berarti tadi yang 5 betul ya. Yang saya salah ya. Yang jawab 5 tadi siapa? Maaf, saya salah. Harusnya cek di cetak. Makanya tadi kok 5. A, B, C. C. Oh, sudah benar ya.
Oh, sudah benar. Ini kok ada asterisk di sini? Udah salah, undo dulu. Undo. Oke. A, B, C. Benar ya? Saya sudah benar ya? Betul. Saya sudah betul. Nah, kalau ini nggak pakai gini, ini nggak pakai gini, dan A saya ampersand, itu P dan Q dan ampersand akan mencetak alamat yang sama kan? Ini alamatnya A, ini alamatnya A, ini alamatnya A. Jadi itu akan mencetak alamat yang sama. Ya, DEC tadi itu yang belakang ini, DEC. Ini ampersand A, ini B, ini C, ini P, ini Q, ini asterisk R. Nah, kalau asterisk R value-nya. Ya, ini alamatnya sama. Ini alamatnya A, ini alamatnya A, ini alamatnya A juga. Nah, kalau saya tekan ini. Kalau ini alamatnya C, gitu, ini saya hilangkan. Ya, Anda bermain dengan ampersand ini dan asterisk ini harus paham. R saja. Nah, ini R saja, berarti menunjuk alamatnya C, dan ini alamatnya C. Berarti ini dua-dua ini harus berakhir pada muncul dengan angka yang sama. DE8 kalau nggak salah tadi. Ya, ini DE8. Ini adalah ampersand C, ini adalah R. Ya, sama kan? Yang lain value, karena saya pertahankan value. Itu kalau dia variabel value dikasih dan dia pointer, tapi kalau dia pointer dikasih asterisk malah value. Maka dan asterisk itu saling meniadakan. Nah, perhatikan kalau ini kita kasih ini kan ya, dan C itu kan alamatnya C, dikasih asterisk, berarti value yang ditunjuk oleh alamat C, kembali jadi C kan, asterisk dan, dia akan menjadi C biasa. 100 kan nih, C biasa kan. Ini bagaimana R-nya? R itu kalau dikasih dan ya, R dan itu berarti dia value-nya dikasih ampersand, alamat value itu kembali lagi seperti R biasa. Ini seperti meniadakan dan ampersand ini, ampersand dan asterisk ini menginiakan jadi kayak R biasa. Jadi ini value lagi nih, value-nya alamatnya, ini alamat lagi ya, alamatnya value yang ditunjuk oleh R, ya alamat. Kalau ini value-nya alamat C, ya C. Ya, lihat ini seperti tidak pakai, ini seperti R biasa nih. Jadi ini tetap pointer, tetap alamat, tetap DE8 nanti. Ya, ini DE8 toh, atau di detail. Oh, berubah lagi deh. Oh, berubah. Kenapa berubah? Ya, nanti ada karena ada ini loh. Nah ini, tapi tetap konsisten dengan value-nya. Nah ini seperti ini. Ya, jadi asterisk dan asterisk itu akan meniadakan. Jadi ini seperti kayak nggak pakai dua-duanya itu. Maka kemarin saya beritahu kalau dan asterisk itu akan saling meniadakan. Anda boleh menghilangkan asal Anda paham. Kalau nggak paham nggak usah dihilangkan. Nanti nggak tahu ceritanya. Nah, ini kembali lagi seperti ini pakai asterisk ya, biar ini kembali yang semula. Oke, itu pointer. Kita kembali ke PowerPoint-nya. Masih ada apa di sana? Sambil berjalan ada pertanyaan. Ini saya skip ya. Ini sudah saya kerjakan di tadi. Karena saya tidak suka apa ini. Nama variabelnya terlalu memusingkan. Kalau saya biasanya PQR itu pointer. Kenapa P pointer? Berikutnya Q, berikutnya R, ST, dan sebagainya. A, B, C, P,
Yang tidak selalu harus sih. Nah, bagaimana dengan value yang berupa struct atau ADT nanti? Struct ya di sini. Nah, kalau struct, maka kita bisa menggunakan sama nih. Kalau tadi integer sekarang mahasiswa, nggak ada bedanya. Kalau tadi integer sekarang mahasiswa. Ya, berarti mahasiswa dan PMS sama dengan dan MAS. Ini deklarasi. Nah, seperti ini. Pointer mahasiswa. mahasiswa.nim 2232 karena dia punya NIM dan punya EPK ya. Nomor induk. NIM itu nomor induk mahasiswa atau sekarang Anda biasa menyebutnya NPM, nomor pokok mahasiswa. Kalau dulu pernah disebut sebagai induk, sekarang pokok. Pokok sama induk sama aja lah. Nomor induk mahasiswa atau nomor pokok mahasiswa. IPK 3,5. Lalu printf masih berisi alamat. Nah, ini nanti ini akan menjadi alamatnya PMS. Tapi kalau dikasih asterisk dia menjadi pointernya, menjadi value-nya. Ini penting ya. Ini penting saya codekan sebentar. Ya. Oke. Oke, ini aja ya, NPM ya. NPM mestinya teks sih. Lalu ini float IPK. Oke. Ini adalah MHS gitu ya. Berarti MHS itu adalah tipe ya. Ini saya del aja lah. Oke, biar mudah. Berarti kalau saya punya MHS M1, nah ini kebiasaan saya. Nah, saya bisa M1 dot. Nah, NPM-nya kan 3306. M1 dot IPK sama dengan 3.6. Itu bisa ya, Anda compile aja, nggak ada masalah. Nah, kalau Anda punya pointer MHS PM1 gitu, PM1, lalu Anda isi PM1 adalah alamatnya M1, ini kan sama yang tadi ya, P dengan dan A gitu ya. P dan A. Nah, ini PM1 pointer mahasiswa 1 adalah dan M1. Maka Anda itu bisa selain ini Anda bisa memanipulasi datanya melalui PM1. Ya kan pertama data gini. PM1 dot NPM sama dengan 3306. Is PM1 dot IPK sama dengan 3.6. Cout-nya belum ya. Cout sama dengan spasi BR. Nah, ini juga bisa. Ini asterisk PM1 itu adalah M1 itu sendiri kan. Kalau saya jalankan juga ini NPM, ini 3,6 IPK. Jadi yang saya ingin perkenalkan sebenarnya bukan itu. Kita bisa menggunakan, ini kan asterisknya nih, apa value-nya nih. Bagaimana kalau kita mengacu data struct itu, elemen struct itu, tapi tidak pakai asterisk atau dengan pointernya. Nah, titik tidak bisa, maka kita memperkenalkan minus lebih besar. See? Ini kita perkenalkan referensi titiknya itu kalau kirinya value.
Kalau kirinya titik ini adalah pointer, Anda nggak boleh pakai titik, harus pakai minus tanda besar. Ya. Lihat, minus lebih besar tuh sebenarnya kayak panah sih, maksudnya panah, ya, panah. Jadi nanti ini juga bisa. Ya, saya ingin menunjukkan bahwa minus lebih besar itu kita gunakan untuk mengakses data suatu struct dari mengadu pointernya. Sama aja, ini compare-an ya, ini sama. Jadi kalau Anda punya pointer satu struct PM1 itu kan PM1 itu kan pointer ke struct, memasukkan struct. Maka Anda untuk mengacu elemen data di dalam struct tersebut, Anda cukup menggunakan pointer itu sendiri, langsung dikasih kayak panah gitu, ya, minus lebih besar. Atau Anda pakai asterisk tadi. Kalau asterisk kan seperti ini, biasa aja, M1.npm. Ya, dan ini adalah pointer. Pointer cara kerjanya seperti tadi. Kalau saya punya pointer, di sini adalah pointer lain, ini bisa PM2 sama dengan PM1. Terus ini 2, ini 2. Lihat, ini keluarnya sama apa enggak? Lihat, PM2 itu pointer juga, PM1 juga pointer. Tapi PM1 diisi ini 3306 dan 3,6. Dan PM2 itu dipaksa menunjuk benda yang ditunjuk oleh PM1 karena dia sama-sama pointer. Ngomongnya pointer assignment tuh ngomong gitu. Ini pointer berarti PM2 dipaksa menunjuk benda yang ditunjuk oleh PM1. PM1 menunjuknya adalah ini. Ya, PM1 menunjuknya adalah M1, sorry. PM1 menunjuk M1. Nah, sekarang PM2 dicetak, isinya sama, 33,6 karena PM2 menunjuk benda yang sama dengan PM1. Maka akan memunculkan yang sama juga. Itu dua pointer, bendanya cuma satu, yaitu M1, kan cuma ada M1 sini. Bagaimana kalau ini M1-nya yang kita set isinya, M1 kita set isinya, lalu ini nggak usah. Lihat, karena ini PM1 sama dengan dan M1 kan, terus M1 diisi, kayak A diisi, maka asterisk P berapa? A diisi 10, asterisk P kan 10 juga. Nah, sama nih. M1.npm ini seperti M1. Dan padahal kita sudah ngeset duluan bahwa PM1 adalah dan M1. Maka PM1 titik nunjuk ke M1. M1 ada 330, 3,6 di sini. Maka terus P2 itu adalah M1. Kalau ini kita copy ke whiteboard, ya saya ingin tunjukkan pentingnya ini. Nah ini ini enggak. Ini kok masih ada ini ya. Dari satu kotak ternyata. Oke, ini aja yang dilihat ya. Yang dilihat ini aja. Oke, ini kan berarti sini. Berarti kan gambarnya gini nih. Mahasiswa PM1. Oh, ini ada mahasiswa anu mana? Mahasiswa M1 ini belum ada ya, hilang. Ke delete. Ini harusnya di atas ini. Nah, itu. Mahasiswa M1, berarti kan kalau mahasiswa M1 gambarnya gini. M1, ini mahasiswa. Kan gitu. Lalu tuh pointer
P M1. Ada pointer lagi di sini P M2 kan gitu aja. Lalu ini sama ini berarti M1 dan M2 berarti kan isinya di sini. Ya kan? Nah, ini M1 gini. Lalu ini dulu ya. PM1 dan M1 kan ini dulu harusnya tadi. Nah, kan gitu. PM1 dan M1 kan gambarnya gini. Lalu ini ngisi ini. Lalu ini PM2 sama PM1. PM2 itu adalah menunjuk benda yang ditunjuk oleh PM1. Nah, kan gitu. Ini struct sekarang. Struct. Ini PM1, ini PM2 sana. Nah, lalu di-out-kan PM2 NPM, PM2 NPM, PM2 NPM ini kan. PM2 IPK, PM2 IPK pakai panah kan, PM2 panah IPK, berarti nyetak 3306 dan 3.6. Ini gambarnya seperti ini. Kalau Anda bisa mengilustrasikan gambar seperti ini, selamatlah Anda. Ya, jawabannya pasti selalu betul. Ya. Ini ilustrasi kita yang membantu kita untuk memahami pointer dengan sebaik-baiknya dan Anda akan paham dan jawabannya pasti akan betul. Ya, seperti kita sudah buktikan tadi kan. Jawabannya saya run dengan komputer, Anda menebak dulu, run dengan komputer, ternyata jawaban kita dengan jawaban komputer sama. Oke, example oke lah lewat ya. Nanti Anda bisa coba pointer dan function itu seperti apa. Return data type tahu, function name, parameter list, function definition. Return data type itu return value to the caller. Parameter list argument sent to function, formal parameter. Ini pengertian function biasa. Nah, return data type functions names parameter list. Ini passing by value atau passing by reference. Ya, kita mau value-nya dilemparkan atau alamat value itu yang dilemparkan, reference, pointer, array, atau dan, ya kan? Kita masih tahu pasti ingat ya. Value berarti ya nggak usah pakai lemparnya nggak pakai dan, prosedurnya nggak pakai asterisk. Jadi temporary space memory is set to store the parameter, actual parameter is copied to space, jadi di copy ke benda lain, lalu nanti benda itu di copy balik atau diketenkan. Ya, function used to copy this expression. The original value is not altered, tidak berubah ya, original value. Contohnya ini, in value 10 add to value. Ini add to value adalah void in v dengan v plus sama dengan 10, berarti v sama dengan v plus 10 ya. V sama dengan V plus 10. Ini nggak pakai asterisk, ini manggilnya nggak pakai dan. Lihat nih, in value 10, berarti value 10. Lalu di sini V sama dengan V 10. 20 kan jadinya V-nya. V-nya 20. Tapi balik lagi ke sini V-nya berapa? V-nya tetap 10. Kembali ke main function, V-nya tetap 10. Yang berubah adalah yang di sini. Karena ini ada dua value kan. Nah, itulah V value. Dia nggak akan mengubah. Ya, jadi ini 10 jadi 20. Tapi ketika selesai ini hilang, ini kembali lagi ke sini ini masih 10. Maka nggak berubah. Tapi kalau satu ini dilempar alamatnya, terus value yang alamatnya itu dikerjain, berarti kan kerjain di sini ya. Nah, beda itu masih akan berubah. Tapi ini copy, beda ya value-nya. Ini value di copy atau value lain dikerjain, value yang asli tetap nggak berubah. Nah, kalau by reference ini pointer value adalah alamat dari alamatnya yang di copy ke lalu lihat ya, alamatnya di copy terus benda yang alamatnya di prosedur tersebut akan dikerjain. Jadi gini, nah ini pakai asterisk, ini pakai dan ya, dan value. Perhatikan nih, yang dilempar adalah alamatnya. Ini value 10 ya, value 10, pointer dan value. Pointer ini kan alamatnya 104, berarti pointer itu 104 ya, dan value. Add to dan value. Lihat tuh, add to dan value, dan ini adalah asterisknya, berarti dia value PV, value yang alamatnya ini ya, ditambah 10, berarti kan yang dilemparkan alamatnya nih 104. Lihat, bendanya kan sama satu value ini.
yang dilempar alamatnya. Karena yang dilempar alamatnya, lalu di sini difference, berarti asterisk itu adalah value yang ditunjuk oleh PV. Value ditunjuk oleh PV kan ini, benda yang di main function tadi itu. Di plus sama dengan di plus 10. Tadi 10 sekarang jadi 20. Berubah kan? Itulah kenapa prosedur dengan net effect dengan parameter output, input, output ya, terutama output ya, itu mengubah parameternya, yaitu dengan melemparkan alamatnya. Di dalam prosedur dikerjain pakai asterisk, berarti value yang alamatnya ini saya kerjain tambah 10 misalkan. Value yang alamatnya ini. Nah, berarti kan value cuma satu, yang di main function ditambah 10 jadi 20 berubah. Kalau tadi nggak berubah, sekarang berubah. Itulah kenapa kalau Anda pakai lempar dan di prosedur pakai asterisk itu mengubah parameternya, mengubah argumen di dalam main function-nya. Ya, makanya berubah apa enggak? Berubah pakai asterisk, makanya pakai dan. Itu kan hafalan kita. Tapi ini logiknya seperti ini. Function di situ maksudnya fungsi bisa prosedur. Ya. Oke, ini Anda perhatikan, saya sudah terangkan ya tadi. Pointer to function ya, non-constant pointer to non-constant data. 4 way to pass the pointer through function. 4 cara untuk mempaskan pointer ke fungsi. Oke, ke fungsinya. Jadi non-constant pointer to non-constant data. Non-constant pointer to constant data. Constant pointer to non-constant data dan constant pointer to constant data. Nah, ini data can be altered through pointer differencing. Nah, ini non-constant to non-constant. Data itu dapat diubah melalui pointer differencing, melalui apa? Asterisk tadi yang kita kerjakan. Pakai asterisk dan pakai dan manggilnya. Pointer can be modified to refer to another data location, not using constant. Ya. Ini sudah, saya kira Anda bisa coba. Ya, pokoknya ini asterisk. Tapi manggilnya pakai dan. Ya, kalau apa namanya array itu dan-nya adalah elemen pertama. Ya. Ini mana? Nah, ini sentence. Sentence itu adalah nama array, maka dia alamat. Isinya ada alamat. Tapi kalau sentence i itu value. Kalau sentence alamat, berarti dia lempar ke sini, dikasih asterisk, lalu kita jalani satu-satu. Ya. Constant data. You cannot change the data. Kalau constant nggak bisa diubah. Ya, kalau constant nggak bisa diubah. Ini can be altered. Okay. Altered itu diubah. Constant pointer to non-constant data. The pointer always refer to the same memory location. Iya, karena ini non-constant. Constant pointer. Pointernya nggak bisa diubah. Ya, data which is stored in location can be altered. Datanya berubah-berubah. Pointernya tetap. Pointer tuh nunjuk ke alamat itu terus. Nah, isi alamat tuh bisa berubah. Ya. Pointer. Ini error because pointer can be altered. Ini const. Ditambah konstan ini, konstan pointer dan x, maka pointer itu tidak boleh diubah. Ini sekali set sudah, tapi kalau di gini nggak bisa. Jadi pointer tetap di situ aja, ini konstan. Nah, kalau konstan ini aneh ini. This pointer always refer to the same memory location. Data cannot, sama aja dengan konstan data sebenarnya. Ya, pointernya nggak berubah, data yang ditunjuk juga nggak berubah. Const pointer. Ya. Ini mungkin penggunaannya hanya untuk ya constant pointer ya konstan, dia sangat khusus ya. Ini mirip constant data aja bisa. Ya. Tapi mungkin kalau penggunaannya harus pakai pointer ya terpaksa dia seperti itu. Sangat kecil sangat jarang penggunaan ini. Pointer dan array. Ya. Nah, array can be pictured as constant pointer. Nah, array itu bisa dilihat sebagai pointer yang konstan, pointer yang tidak berubah isinya.
in A. Nah, ini. Berarti A itu adalah constant pointer. Berarti A itu pointer yang isinya menunjuk ke alamat itu terus, ya. Tapi isinya bisa alamat itu isinya bisa diubah, tapi pointer itu menunjuk alamat yang konstan, nggak berubah. Jadi A is pointer. In A is store the first element. Ya, trace which is elemen trace yaitu dan A0. Ya, in A itu store the first element atau dan A element. A4 can be accessed by asterisk A plus 4. Kenapa plus? Karena dia array. Array itu pasti alamatnya kontigu. Dia tambah 4 itu akan elemen ke-4. Dikasih asterisk muncullah value-nya. A4 itu value kan? 4 value. Tapi ini konstan ya pointernya, tidak bisa diubah. Misalkan pointer A diganti pointer B gitu, nggak bisa karena dia konstan. Ya, konstan pointer. Nah, misalkan in X ini kan array biasa, Anda paham ya. Lalu ini cetak biasa. Itu identik dengan asterisk I plus I, X plus I. Ya. X itu adalah pointer konstannya. Tambah I itu adalah alamat memorinya. Dikasih asterisk berarti value-nya kan. Di dalam value ini adalah alamatnya, di difference dengan asterisk di value-nya. I dari 0 berarti yang pertama, 1 yang ke-1, 2 dan seterusnya. Ini sama nih, identik dengan ini. Perhatikan X itu array, tapi bisa dipandang sebagai pointer konstan, pointer tapi nggak bisa diisi lain. Pointer yang isinya adalah alamatnya array ini. Array-nya sendiri diisi datanya bisa diisi macam-macam ya. Ini dikasih 15, 16 bisa. Tapi X-nya sendiri menunjuk alamat yang konstan, yaitu di situ terus. Yaitu array ini, menunjuk ke array ini. Ya. Ini array. Makanya array itu bisa dipandang sebagai pointer juga, cuma dia pointer konstan. Ya, ini ada beberapa offsetnya itu yang untuk tempat-tempat tekanan karena kontigu array. Karena dia array dia mengandung offset. Ya, offset 0 sampai offsetnya itu 5, offset plus itu asterisk B. Nah nih, kok bisa diubah Pak? Loh, B itu pointer konstan B itu, tapi B pointer itu adalah pointer biasa, bukan B pointer. B pointer ini adalah pointer biasa yang diisi oleh B yang pointer konstan. Bisa B pointernya bisa diisi. Ya, nanti kalau dia jalan-jalan itu bisa tambahkan aja B ya. Offsetnya ini masuk offset 0 ya, B plus 0 sama dengan ini yang dicak sendiri B plus offset, ini yang dicak ya, B plus offset cetak gitu. Ini juga sama pointer B pointer I. Ini B pointer berarti apa? Dia pointernya. Oh, B pointer itu pointernya. Ya, pointernya ke B. Ya, pointernya B. Sehingga dia muncul pointer. B pointer adalah pointer ke pointer. Ya, pointer ke pointer. Jadi ini adalah integer. Oh, ini pointer juga. Ya, berarti ini adalah value juga. Kalau dikasih i kan jadi value. Ini kok value. Ya, ini offset. Ini offset ini by pointer plus offset sama. Coba kita ini bisa nggak? Ya. Kita copy dulu. Oh, saya harus jam 9 harus ngajar. Ya, nanti saya sebentar.
Halo? Bentar Pak, bentar. Saya masih ngajar sebentar tuh. Saya bentar lagi selesai Pak. Ya sebentar, bentar. Ya. Oke, ada teruskan ya. Ini nanti dicoba. Ini value. Aritmatis sudah saya terangkan. Ini sudah saya terangkan. Mirip lah itu seperti itu. Ya udah selesai.